sana juga deket pejabat utama foto. Apa lagi yang keluar? Orang baru tuh. Mohon Bapak untuk memiliki saksi nomor 3. Siap! Rep! Li. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hormat, senjata! Gerak! Jaga! Senjata! Gerak! Lapor! Markas aman! Lanjutkan! Negara Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Polri.
kepada Inspektur Upacara. Hormat, Sanjata! Dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara resmian kenaikan peringkat tim Polda Jambi siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Tamu undangan dimohon berdiri. Pataka Kepolisian Daerah Jambi, Si Ginjai Sakti Wirabakti memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Kepolisian Daerah Jambi, Si Ginjai Sakti Wirabakti dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Pataka Polda Jambi, Si Ginjai Sakti Wirabakti. Hormat, Sanjata!
Yoga, Sambata! Tamu undangan disilakan duduk kembali. Bakti, Kepala Kepolisian Daerah Jambi mengambil tempat dan laporan. Pantaka Kepolisian Daerah Jambi, Si Ginjai Sakti Winabakti mengambil tempat. Pembacaan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Markas Besar. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Cap 674 5 Romawi 2018 tentang peningkatan tipe Polda Jambi dari Polda tipe B menjadi Polda tipe A. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang peningkatan tipe Polda Jambi dari Polda tipe B menjadi Polda tipe A. 1. Daerah hukum kepolisian Polda Jambi meliputi seluruh wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi Jambi. 2. Struktur organisasi dan daftar susunan personil kepolisian daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkatan kepolisian daerah. 3. Pemenuhan personil dan sarana prasarana dilakukan secara bertahap. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2018. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Tanda Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PSI Jenderal Polisi. Selesai. Penyerahan Pantaka Kepolisian Daerah Jambi Si Ginjai Sakti Winabakti dari Inspektur Upacara kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi.
Pasaka Kepolisian Daerah Jambi, Si Ginjai Sakti Wirabakti, kembali ke tempat. Kepala Kepolisian Daerah Jambi, laporan dan kembali ke tempat. Penyerahan patakan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali cepat. Persiapan pemberian penghargaan kepada personil Polres Muara Jambi Polda Jambi. Personil penerima penghargaan mengambil tempat dan laporan. Pembacaan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Markas Besar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor K701 5 Romawi 2018 Nomor K702 5 Romawi 2018 tentang pemberian penghargaan kepada anggota Polri korban penganiayaan oleh orang yang tidak dikenal dan penangkap pelaku penganiayaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pemberian penghargaan kepada anggota Polri yang menjadi korban penganiayaan oleh orang yang tidak dikenal dan penangkap pelaku penganiayaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan didikari. Diletakkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2018. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Catur Tanda, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD, Jenderal Polisi. Lampiran keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Personil yang menjadi korban penganiayaan orang tidak dikenal. Nomor urut 1, H. Sihol K. Manado SH, Bribka 79020459, Bapolsek Marosebo, Polres Muaro Jambi. Penghargaan yang diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Nomor urut 2, Sangat Tinambuna, Bribka 80040842, Bapolsek Marosebo, Polres Muaro Jambi. Penghargaan yang diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Personil yang melakukan penangkapan pelaku penganiayaan. Nomor urut 1, Andi Musaha SH, AKB 80070564, Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi. Penghargaan yang diberikan Piagam Penghargaan Kapolri dan Pin Emas. Nomor urut 2, JPSH Aibda 78071181, kenaikan pangkat luar biasa. Nomor urut 3, Alif Zahir, Bribka 82100231, penghargaan yang diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Nomor urut 4, Ivo Saputra, Bribka 82080324, penghargaan yang diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2018. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Catur Tanda, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD, Jenderal Polisi. Selesai. Pemberian penghargaan Pin Emas kenaikan pangkat luar biasa dan santunan kepada personil Polres Muaro Jambi oleh Inspektur Upacara. Bukan itu. Iya.
Personil yang telah menerima penghargaan, laporan dan kembali ke tempat. Penerimaan penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Tangan. Hak. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan untuk perhatian. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Sore. Sekali lagi. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Yang saya hormati PLT Gubernur Jambi serta segenap Forkompinda Provinsi Jambi, Bapak Danrem serta rekan-rekan TNI seprovinsi Jambi, yang saya hormati para kepala daerah Forkompinda baik tingkat kota maupun tingkat kabupaten, Kabinda, kepala BNN, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta segenap hadirin undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan seluruh prajurit Polri yang saat ini hadir pada upacara ini. Pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan yang cukup penting. Ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu upacara peresmian peningkatan tipe Polda Jambi dan tipe B menjadi tipe A. Peningkatan ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, penilaian Mabes Polri bahwa dinamika yang terjadi di Provinsi Jambi berkembang sangat pesat. Pertambahan jumlah penduduk, kemudian pembangunan yang berjalan cepat, ini menjadi faktor-faktor yang dapat meningkatkan terjadinya gangguan keamanan, baik gangguan keamanan konvensional, pencurian, baik pencurian ringan, pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, kemudian kejahatan terhadap kekayaan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap pelindungan hidup seperti masalah hutan, tambang, penyelundupan,
dan lain-lain. Juga peristiwa-peristiwa kontingensi, konflik antar kampung, pernah terjadi penyerangan markas kepolisian, bahkan beberapa waktu lalu di perbatasan juga ada Polres yang terbakar oleh serangan kelompok tertentu. Termasuk juga peristiwa yang terakhir menunjukkan adanya sel terorisme yang ada di Provinsi Jambi. Pertimbangan-pertimbangan ini ditambah lagi dengan usulan dan aspirasi masyarakat yang datang ke Mabes Polri yang menghendaki agar terjadi perubahan atau kenaikan tipe dengan tujuan agar pelayanan terhadap masyarakat di bidang keamanan seiring dengan peningkatan gangguan-gangguan tersebut dapat menjadi lebih baik, sehingga dengan situasi yang aman dan nyaman serta tertib, kita harapkan pembangunan di Provinsi Jambi akan berjalan dengan lancar. Pimpinan atau kepala daerah tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga dapat melaksanakan tugasnya berkreasi dalam rangka untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Jambi. Itulah kira-kira yang melatar belakangi sehingga Jambi setelah dilakukan asesmen oleh Menteri Pertahanan, Menteri Aparatur Negara, Pemberdayaan Aparatur Negara, Menpan, beserta tim dari Mabes Polri, maka kita sepakati Jambi dinaikkan tipenya menjadi tipe A bersama-sama dengan 3 Polda lainnya, yaitu Polda Kalimantan Tengah yang kemarin sudah kita laksanakan, saya pimpin sebagai inspektur upacara, dan kemudian Polda Kalimantan Selatan oleh Wakapolri, dan nanti hari Selasa Polda Nusa Tenggara Barat juga oleh Pak Wakapolri. Konsekuensi dari peningkatan tipe ini, maka tentu ada kenaikan eselon untuk para pejabat. Kapolda insya Allah bisa naik menjadi dari bintang 1 menjadi bintang 2. Wakapolda ya, bisa naik dari Kombes menjadi bintang 1 dengan catatan kalau nggak saya ganti dua-duanya gitu. Insya Allah tidak lah. Kemudian juga begitu untuk eselon di bawahnya, Irwasda, kemudian para direktur juga akan terjadi kenaikan eselon. Di samping itu tentu kenaikan tipe A ini juga nanti akan berimplikasi kepada jumlah personel. Secara bertahap kita akan tambah. Polres, mungkin ada kabupaten yang belum tercover, kecamatan yang belum ada polsek, otomatis kita akan bangunkan. Kemudian peralatan juga demikian, kita akan tambah secara bertahap. Berikut tentunya nanti kelengkapan-kelengkapan lain termasuk budget anggaran disesuaikan dengan kesediaan ruang fiskal anggaran negara. Dan saya kira bagi masyarakat Jambi ini kebanggaan tersendiri karena Kapoldanya naik bintang 2 adalah warga asli Jambi sendiri. Kata orang Jambi,
pajak juga kita jadikan dua. Kenaikan ini tidak hanya sekedar naik pangkat, eselon, peralatan, jumlah anggota, organisasi, pengembangan, dan lain-lain. Tapi yang paling utama, peningkatan tipe ini akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Ada manfaatnya, yaitu pelayanan yang lebih baik, keamanan yang lebih baik. Kalau sudah ditingkatkan di tipe A tidak aman, masyarakat malah tambah komplain, ini kok naik pangkat makin reseh, kira-kira gitu. Ya saya turunkan lagi nanti. Indikatornya itu, organisasi yang dibentuk untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Hasil akhirnya bukan pada petugasnya, bukan pada aparatnya, bukan pada organisasinya. Final outcome-nya adalah rakyat bisa merasakan ada perubahan tipe, maka ada perubahan dalam pelayanan masyarakat yang lebih baik dan keamanan yang lebih baik, situasi keamanan yang lebih nyaman. Untuk itulah saya minta setelah upacara ini beberapa hari ke depan Kapolda harus membuat rencana aksi, evaluasi apa saja yang kurang, apa saja yang menjadi komplain masyarakat di semua jajaran, bukan hanya di tingkatan para perwira, tapi yang lebih utama adalah para anggota kita yang ada di depan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka memahami makna dari kenaikan tipe ini, yang artinya pelayanan harus lebih baik. Itu yang akan saya tuntut, dan akan saya tugaskan pejabat utama dari Mabes Polri, Irwasum, dan lain-lain untuk melihat apakah ada perubahan. Jangan nanti setelah kenaikan tipe A duduk-duduk santai begitu saja. Tidak. Kenaikan ini harus segera direspon dengan rapat para PJU, para perwira, para Kapolres, agar spirit kenaikan tipe ini betul-betul membuat terjadi perubahan. Itu yang saya kendaki. Yang kedua, pada kesempatan ini kita menyaksikan bersama pemberian penghargaan kepada anggota kita. Saya koreksi tadi yang disampaikan dibacakan surat tadi, karena menjadi korban orang tidak dikenal. Mungkin pada waktu surat yang saya tanda tangani belum dikenal, sekarang sudah dikenal. Pelakunya sudah dikenal, namanya warga sana juga. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini? Pelajaran pertama adalah bahwa ideologi terorisme sudah masuk Provinsi Jambi. Tapi tolong wartawan jangan jadikan headline, kalau enggak masyarakat Jambi takut nanti. Ideologi sudah masuk. Yang menarik dari kasus ini adalah pelaku ini tidak memiliki latar belakang pemahaman ideologi radikal sebelumnya, ideologi terorisme sebelumnya. Bahkan pernah tersangkut beberapa kali masalah dengan kepolisian, baik karena ribut maupun dugaan narkoba. Artinya apa? Artinya ideologi ini dapat berkembang di mana saja, termasuk di Jambi, termasuk di kampung-kampung, baik dengan cara melalui face-to-face contact, bertemu secara fisik, dan menularkan pemahaman ideologi teroris. Saya nggak mau menggunakan ideologi radikal, nanti ada yang marah. Ideologi teroris juga bisa memanfaatkan teknologi informasi, sosial media yang berkembang. Sosial media sudah merambah kemana-mana sepanjang ada jaringan internet, jaringan telepon.
Oleh karena itu, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Yang bersangkutan memang pelaku. Saya sebutkan diserang bukan orang tidak dikenal, diserang oleh pelaku kejahatan. Karena itu dalam pemahaman kita itu adalah kejahatan. Menyerang anggota polisi, terluka, siapapun yang menyerang orang yang tidak bersalah, itulah kejahatan. Dia adalah pelaku penyerangan, pelaku kejahatan, tapi kita harus balik juga pemikiran kita. Kita harus ajukan pertanyaan besar. Kenapa yang bersangkutan bisa terkena ideologi itu? Artinya yang bersangkutan juga menjadi korban penyebaran ideologi radikal. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tugas tidak bisa dikerjakan oleh polisi sendiri, tidak bisa. Tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, tidak bisa. Inilah tugas kita bersama. Jajaran Polri, TNI, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua harus berbuat. Kalau tidak ingin melihat Jambi ini kemudian terjadi lagi peristiwa yang sama, yang mungkin akan menjadi lebih besar. Aksi terorisme dari kasus yang terjadi di Jambi ini menjadi bukti yang kesekian kali bahwa itu adalah puncak gunung es. Gunung es kita potong puncaknya, dia akan naik lagi, muncul lagi. Kenapa? Karena akar masalahnya tidak kita selesaikan. Menangkap pelaku kejahatan ini yang kemarin, apakah akan menyelesaikan masalah? Tidak. Itu adalah puncaknya. Kita harus upayakan untuk meredam ideologi radikal ini, ideologi terorisme ini tidak berkembang. Nah, ini merupakan kebersamaan. Memotong puncak gunung es, menangkap pelaku bisa dikerjakan oleh kepolisian, oleh teman-teman TNI, apa yang lain. Tapi untuk menyelesaikan akar masalah, membendung ideologi radikal ini tidak bisa dikerjakan oleh polisi, tidak dikerjakan oleh TNI semata, tidak bisa dikerjakan oleh Satpol PP semata, baik dengan senjata apapun hebatnya. Tapi harus kita tangani dengan komprehensif. Untuk itulah pada kesempatan ini saya meminta kepada Bapak PLT Gubernur selaku Ketua Forkompinda dan para PLT Wali Kota, para Bupati duduk bersama memikirkan upaya bagaimana membendung ideologi radikal itu yang berkembang sampai ke kampung-kampung, mungkin ke sekolah, mungkin di tempat-tempat pergaulan lainnya yang perlu diidentifikasi bersama. Kabinda berperan dengan jajaran intelijen kumpul, memetakan, setelah itu sharing mana yang perlu ditangkap, mana yang perlu diselesaikan dengan cara-cara yang soft. Dan pada kesempatan ini saya juga memberikan penghargaan kepada 4 anggota yang menangkap. Kenapa? Saya ingin memberikan dukungan moral pada anggota. Jangan takut menghadapi ini. Yang bisa menangkap, yang bisa mengatasi, yang bisa mematahkan serangannya, saya akan berikan penghargaan. Dan kepada anggota yang diserang, jangan takut. Ini adalah mungkin musibah bagi rekan-rekan, tapi inilah juga blessing dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada rekan-rekan melalui pimpinan Polri, rekan-rekan naik pangkat luar biasa yang mungkin tidak bisa diterima oleh yang lain-lain yang ada di sini. Tuhan yang sudah mengatur itu, dan kita percaya itu. Di Riau beberapa hari yang lalu, sama saya ke sana di Pekanbaru, masuk dalam kantor Polda,
satu anggota ditabrak, gugur. Kemudian ada 2 anggota lain yang juga dibacok. 4 pelaku turun, tapi diselesaikan oleh 2 orang. 1 orang penjagaan, seorang bintara, dan 3 lagi diselesaikan oleh seorang direktur lalu lintas. 3-tiganya di tempat. Saya semua berikan penghargaan, baik yang terluka, yang gugur, kita perhatikan, dan kemudian yang mematahkan serangan, saya berikan kenaikan pangkat luar biasa, dan direktur lalu lintasnya saya berikan penghargaan untuk tiket holder untuk sekolah Sespinti. Insya Allah nanti saya doakan bisa menjadi jenderal yang bersangkutan atas keberaniannya. Oleh karena itu sekali lagi menghadapi situasi aksi-aksi ini kita harus tetap waspada, tingkatkan, jangan takut, grip semua anggota untuk berani menghadapi ini, karena kita adalah bayangkara negara. Kepada siapa lagi rakyat akan meminta perlindungan kalau bukan kepada Polri dan TNI. Juga kita mengundang semua pihak, teman-teman Banser, Ansor, semua pihak yang peduli untuk bahu-membahu mengatasi masalah ini. Sehingga harapan kita dengan kebersamaan kita, permasalahan-permasalahan keamanan, termasuk diantaranya salah satunya masalah aksi teror, insya Allah dengan kebersamaan kita, semua unsur pemerintah maupun masyarakat akan dapat kita atasi bersama dengan restu dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, upacara ini kita laksanakan dalam suasana yang sangat baik di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan sekaligus kita melihat cuaca yang baik. Tadi hujan lebat, tapi kemudian berhenti dan kita semua sejuk. Itulah hebatnya Kapolda ini, bisa mengatur cuaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Kepolisian Daerah Jambi Sigijai Sakti Wirabakti dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Pataka Polda Jambi Sigijai Sakti Wirabakti, hormat Sanada. Pataka Kepolisian Daerah Jambi Sigijai Sakti Wirabakti
Persilakan lapangan upacara. Upacara peresmian telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Polri. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan rasa syukur kehadiratmu atas limpahan rahmat dan karuniamu. Hari ini kami tengah melaksanakan upacara peresmian peningkatan tingkat tipe Polda Jambi dari tipe B menjadi tipe A. Jadikanlah momen yang bersejarah ini ya Allah, membawa rahmat, karunia dan mendapat ridho-Mu, serta mendorong ketulusan jiwa bagi kami dalam mengabdikan diri untuk meningkatkan dharma bakti membangun bangsa dan negeri tercinta ini. Ya Allah yang maha pemberi rahmat, bukakanlah mata hati kami, tajamkan nurani kami, agar kami bisa tumbuh, bekerja dan berkarya, membangun kepolisian ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
dengan profesional, modern, dan terpercaya sehingga Polri dapat lebih dicintai oleh masyarakat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni jika selama ini kami sering melupakan-Mu, tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau beri, dan tiada bersabar ketika cobaan kami hadapi. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, dilanjutkan dengan acara tambahan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Bapak Kapolri berkenan menuju meja penandatanganan prasasti dan dimohon kepada ASSM Kapolri, Asrena Kapolri, PLT Gubernur Jambi beserta unsur Forkopimda berkenan mendampingi dan menyaksikan penandatanganan prasasti. Pasukan dapat diserahkan. Serahkan di tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan latar belakang pasukan. Kita melaksanakan acara resmian peningkatan tipe Polda Jambi yang semula tipe D menjadi tipe A. Tadi saya sudah sampaikan pada saat sambutan ada beberapa faktor yang membuat kenaikan ini. Yang pertama adalah cepatnya pembangunan di Jambi. Pertambahan populasi penduduk membuat interaksi antar anggota masyarakat menjadi makin intens, dan juga perkembangan. Kita melihat banyak usaha perkebunan, usaha tambang, usaha perdagangan, dan lain-lain. Ini membuat terjadinya peningkatan potensi gangguan keamanan. Dalam peta Mabes Polri sendiri, Jambi termasuk daerah yang relatif cukup aman. Tapi potensi yang harus kita antisipasi. Apalagi sudah ada pengembangan kabupaten-kabupaten baru. Oleh karena itulah kita berpendapat perlu adanya pelayanan yang lebih baik. Di samping itu tentu ada permintaan dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, baik disampaikan oleh Kapolda maupun melalui saya sendiri, untuk kenaikan tipologi ini. Karena dengan adanya tipologi ini nanti diharapkan tipe Poldanya akan menjadi lebih kuat, dalam arti jumlah personel secara bertahap akan ditambah, perlengkapan peralatan diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan anggaran negara, kesediaan anggaran negara. Kemudian tentunya juga berakibat pada kenaikan eselon. Ini Pak Muklis ini akan menjadi, sudah kita usulkan bersama Pak Haidar Wakapolda untuk menjadi masing-masing bintang 2 dan bintang 1. Dan tadi sudah saya sampaikan, tentu ini membawa kebanggaan bagi masyarakat Jambi sendiri karena Kapoldanya berbintang 2 adalah putra daerah. Tapi bukan hanya itu yang kita tuju, bukan kenaikan pangkat atau
penguatan organisasi. Lebih dari itu sebetulnya adalah layanan publiknya harus makin baik. Dan kemudian situasinya harus lebih baik. Ini jadi kerja keras tentunya yang harus dilakukan oleh Kapolda dan segenap jajarannya. Evaluasi, tadi saya sampaikan, duduk bersama apa yang kurang, apa yang menjadi komplain masyarakat, perbaiki, sehingga ada perubahan. Bukan hanya perubahan pangkat, tapi ada perubahan dalam kinerja. Ini nanti akan saya tuntut. Beberapa bulan mendatang akan saya turunkan tim untuk melakukan evaluasi. Apakah ada perubahan? Paling tidak rencana perubahannya ada enggak? Itulah kira-kira rekan-rekan sekalian. Yang kedua, tadi kita juga laksanakan pemberian penghargaan kepada anggota yang menjadi korban pelaku kekerasan dan juga anggota yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Tujuan saya, sengaja saya sendiri datang dan sengaja saya memberikan untuk menunjukkan bahwa pimpinan Polri sangat peduli kepada anggota yang menjadi korban kejahatan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berani menghadapi kejahatan. Kenapa? Karena masyarakat bertumpu kepada kita. Kalau Polri-nya takut, terus gimana? Harus berani. Untuk itulah saya sampaikan dari pengalaman kasus yang ada di Jambi, Polsek Marosebo itu, ya, pertanyaan yang besar harus kita ajukan adalah kenapa bisa pelaku ini terpapar, terekspos atau terkena ideologi teroris. Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab, bisa melalui face to face contact atau juga melalui sosial media, melalui internet dan lain-lain. Ini jadi PR kita bersama. Tidak bisa dikerjakan apalagi oleh polisi. Saya sudah sampaikan tadi, aksi terorisme itu adalah puncak. Anak ini, pelaku ini, dia sebelumnya tidak mengenal ideologi ini. Tidak ada mau menyerang petugas, tapi begitu terkena ideologi ini dan kemudian dia berani menyerang petugas. Dan ideologi ini tidak masuk tiba-tiba, satu malam baru mimpi langsung menyerang seperti kasus Sabu, paranoid. Tidak, dia masuknya lambat, bertahap dan seterusnya. Nah, ini tugas siapa ini? Untuk membuat agar dia tidak terkena paham radikal itu, sehingga proses ini bisa kita hentikan. Jangan sampai dia naik menjadi aksi kekerasan yang kita sebut terorisme. Oleh karena itulah tadi saya sampaikan pengalaman dari kasus Jambi ini, maka perlu kerjasama semua pihak. Jajaran intelijen, tadi saya minta Pak Kabinda bersama Pak Kapolda dan Pak Danrem duduk bersama, memetakan kira-kira di mana lagi ada sel-sel atau ideologi ini di mana berkembang. Yang mereka melanggar hukum, kita lakukan tindakan hukum, tangkap, proses. Yang sudah terkena paham radikal, tapi kemudian tidak melakukan pidana, melakukan dengan cara pendekatan, dan masyarakat kita yang rentan terhadap ideologi-ideologi ini harus dilindungi dengan tadi mungkin di tingkat pendidikan kita aktifkan kembali mungkin para babinsa, babin kamtipmas, kepala desa, kepala sekolah datang
memimpin upacara. Ideologi hanya bisa dikalahkan dengan ideologi yang lain. Dan kita punya ideologi Pancasila, ideologi demokrasi. Nah, ini yang harus kita kembangkan untuk menekan ideologi ini, ideologi teroris. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, Pak Danrem, dan segenap Forkompinda, baik tingkat 1, tingkat 2, yang telah bekerja sama selama ini sehingga tugas-tugas di Polda Jambi dan jajarannya dapat berjalan lancar. Ini semua berkat dukungan semua pihak dan kerjasama kita semua. Dan selanjutnya ke depan mari kita bersama-sama jaga keamanan, situasi yang lebih baik di Jambi ini agar pembangunan dapat berjalan lancar. Saya kira itu, rekan-rekan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak, tanggapan terkait RUU. Bagaimana? Jambi tidak terlalu banyak jaringan, tidak. Tapi perlu hati-hati. Ada jaringan kecil yang sudah terdeteksi dan sudah kita awasi. Tapi yang perlu kita waspadai ada lagi cara yang lain yang sulit kadang-kadang kita deteksi. Itu yang disebut dengan lone wolf. Loner wolf. Lone itu artinya sendiri, wolf itu serigala. Serigala itu biasanya kalau makan dia rombongan dikejar, diserbu sasarannya. Tapi ada juga serigala yang dia bekerja sendiri mengejar mangsanya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Dengan berkembangnya sosial media dan IT, orang bisa terkena paham radikal dari internet, dari sosial media, melihat video-video di Syria, Irak, lain-lain. Setelah itu dia panas sendiri, dia melakukan serangan. Terkena paham doktrin takfiri, doktrin yang mengkafirkan semua orang, kecuali kelompoknya. Termasuk yang Muslim pun juga diserang oleh mereka. Itu yang di Makobrimob itu Ustaz ngajar, yang di Polda Riau yang ditabrak itu muazzin yang biasa sholat di masjid, dia muazzinnya Muslim. Tahun 2011 di Polres Cirebon sholat Jumat, sedang sholat Jumat masuk ke masjid Polres meledakkan diri. 17 termasuk Kapolresnya terluka. Tapi yang meninggal dia sendiri, senjata makan tuan. Sama dengan yang kemarin kasus di mana? Surabaya. Gereja selesai meledak, kita prihatin dengan anak-anak. Itu tolong nanti bantu kita viralkan itu. Pernyataannya Aman Abdurrahman tadi di sidang. Ada yang belum dapat minta sama Kapolda. Dia menyampaikan, tolong disampaikan. Karena mereka mempercayai betul pimpinannya. Aman Abdurrahman menyampaikan bahwa melakukan serangan kepada orang yang kafir, termasuk umat Nasrani, sepanjang dia tidak mengganggu tidak boleh dan haram, berdosa. Apalagi melakukan serangan bunuh diri, membawa anak, itu masuk neraka. Itu selalu disebutkan, bukan kata saya, viralkan aja itu yang pernyataan dia setelah sidang. Tadi ditanya wartawan pada waktu habis sidang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baru kemudian di Surabaya ada peristiwa yang kedua itu, ledakan di Rusunawa, lagi buat bom, meledak sendiri. Seharusnya menurut saya ini menjadi pemikiran bagi saudara-saudara kita yang melakukan aksi-aksi teror itu. Tuhan tidak restui, baru buat bom udah meledak sendiri, 3 meninggal. Saya sendiri komplain, ini harusnya bukan kerjaan polisi, kerjanya Menteri Tenaga Kerja. Kenapa? Kecelakaan kerja lagi buat bom. Atau kerjaannya itu Menteri Perindustrian, ada home industri tanpa izin. Ada lagi yang bilang, enggak, itu kerjanya kepala Badan Ekonomi Kreatif, terlalu kreatif, bukan bom.
Yang lain bilang lagi, enggak, itu kerjaannya Menteri Koperasi, UKM, usaha kecil dan menengah. Jok aja. Tapi peristiwa yang ketiga, yaitu satu keluarga, Tri Muryanto, masuk ke Polres Tabes Surabaya dengan 2 sepeda motor, anaknya di depan, umur 8 tahun perempuan. 4-empatnya meninggal meledak kecuali anaknya yang kecil, terlempar. Padahal yang kanan kiri polisi 2 orang terluka. Warga masyarakat naik mobil, mobilnya hancur, orangnya luka di dalam. Ini anak ini di sepeda motor di depan terlempar, tidak terluka. Apa artinya itu? Artinya anak ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak suka membawa anak-anak itu. Dia bawa-bawa, dia belum tahu apa-apa, suruh mati. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan sekalian, ya. Jadi Jambi insya Allah dengan kerjasama kita semua, saya yakin ini bisa kita atasi. Cuma yang kita harus waspadai tadi, cuma itu penyebaran ideologi, apalagi melalui sosial media, internet, itu agak sulit dibendung. Lanjut. Apa lagi? RUU terorisme. RUU ini banyak manfaatnya. Pertama, yang tadinya dari Syria pulang bergabung dengan kelompok ISIS, sepanjang mereka tidak memiliki pidana lain, seperti tidak memiliki KTP, saya ulangi, KTP-nya palsu, paspornya palsu, kita bisa proses dia dengan pemalsuan. Tapi kalau dia tidak melakukan pidana lain, dia kembali, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma 7 hari diperiksa, setelah itu dipulangkan, setelah itu dia jadi kita nggak tahu kemana dia. Yang bisa kita dekati, yang nggak bisa dekati lolos. Seperti dalam kasus Surabaya, itu ada satu ideolognya yang di Surabaya itu baru pulang dari Turki. Coba kalau ada undang-undang ini, kita tangkap dia sudah. Nggak sempat dia mempengaruhi Dita dan lain-lain yang di Surabaya. Satu itu. Yang kedua, di dalam undang-undang ini nanti ada disebut tentang pidana lain, yaitu pemerintah dapat mengajukan kepada pengadilan untuk suatu organisasi disebut sebagai organisasi teroris. Dan organisasi ini tidak harus korporasi badan hukum, tapi juga tidak berbadan hukum. Artinya secret society. Kan organisasi kelompoknya JAD segala macam teroris ini, dia kan bukan seperti PT. Ada kantornya, ada ADART-nya, lapor lagi ke Menkumham, mendaftarkan sebagai organisasi teroris. Ada nggak gitu? Nggak kan? Dia secret society. Oleh karena itu, undang-undang ini mengenal tentang entitas bernama organisasi tidak berbadan hukum. Nanti kita ajukan bahwa JAD, JT yang kita anggap sering melakukan selama ini adalah organisasi teroris. Begitu sudah ditetapkan oleh pengadilan, maka Polri, kita penegak hukum, tidak harus menunggu dia sudah bergabung, dia melakukan pidana, atau dia punya senjata baru kita tangkap. Dia juga pintar, akal-akalan, sembunyi. Sepanjang dia sudah menjadi anggota jaringan kelompok organisasi teroris yang ditetapkan oleh pengadilan, maka kita bisa melakukan proses hukum pidana kepada yang bersangkutan. Nah, itu kira-kira. Oleh karena itu ya tolonglah saya bukan tolong, ya tolong ini saya menghimbau pada saudara-saudara kita yang masuk kelompok-kelompok kekerasan ini, sebaiknya jangan melakukan aksi kekerasan, karena itu akan menjadi menurut saya membuat kesalahan sendiri. Kenapa? Di iklim demokrasi ini kita nggak bisa menyentuh mereka kalau mereka nggak melanggar pidana. Tapi sekali mereka melanggar pidana seperti melakukan bom di Surabaya,
mereka harus bayar mahal. Kita akan lakukan, mereka buka pintu bagi kami untuk masuk menangkapi mereka. Sekarang sudah 74, 75 sudah sekarang. Dan ini bisa bertambah, kita akan melakukan penangkapan. Jadi jangan lakukan kekerasan. Itu aja pesan saya. Sekian, terima kasih. Selamat berbuka puasa.